Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi pertemuan ke-6 mengenai analisis perbandingan neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Baik, sebelumnya izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada saya sendiri, yaitu Sinta Kemas Murta Putri dengan NIM akhir 1154. Lalu yang kedua ada rekan saya, Nikadek Budasi Saptareni dengan NIM akhir 1084. Dan rekan yang terakhir, Lomade Diah Yani Prihatini dengan NIM akhir 1126. Adapun pembahasan kami kali ini yaitu yang pertama, jenis-jenis analisis perbandingan neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Lalu yang kedua, interpretasi laporan perbandingan neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Dan yang ketiga, grafik perubahan data keuangan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis analisis perbandingan neraca, laporan laba rugi, dan laporan laba ditahan. Analisis perbandingan laporan keuangan atau comparative analysis merupakan metode dan teknik analisis dengan cara membandingkan data pada laporan keuangan untuk 2 periode atau lebih, di mana perbandingan ini dilakukan dengan data historis. Ataupun dengan cara membandingkan data tersebut terhadap data keuangan perusahaan lain atau industri sejenis sehingga diperoleh interpretasi yang lebih baik, dengan tujuan agar dapat melihat prestasi keuangan suatu perusahaan yang nantinya akan menunjukkan perbaikan atau sebaliknya. Analisis perbandingan ini meliputi perbandingan laporan laba rugi dan perbandingan neraca. Apabila laporan keuangan dianalisis dengan mengadakan perbandingan dari laporan-laporan selama beberapa periode, maka analisis ini disebut dengan analisis horizontal atau analisis dinamis. Mana dalam teknik analisis perbandingan dapat dinyatakan dalam yang pertama yaitu data absolut atau jumlah dalam rupiah, yang kedua kenaikan atau penurunan dalam jumlah rupiah, yang ketiga kenaikan atau penurunan dalam persentase, dan yang keempat perbandingan yang dinyatakan dengan rasio dan persentase dari total. Metode komparatif analisis ini terdiri dari 2 metode, yaitu yang pertama, analisis time series, yang mana merupakan analisis yang dilakukan dengan membandingkan data keuangan dengan data keuangan masa lalu atau analisis historis data keuangan yang bertujuan untuk melihat tren-tren yang timbul berdasarkan data keuangan operasi perusahaan, yang kemudian dapat dilakukan analisis lebih lanjut di balik tren tersebut. Dan yang kedua ada analisis cross selection, yaitu apabila analisis perbandingan data keuangan dilakukan antara perusahaan-perusahaan yang sejenis atau rata-rata industri, yang mana dalam analisis cross section ini, tugas seorang analisis adalah mengidentifikasi industri yang relevan untuk perbandingan. Lalu yang kedua ada interpretasi laporan perbandingan neraca, laba rugi, dan laporan laba ditahan. Dapat dilihat pada laporan neraca sebelumnya, interpretasi sendiri merupakan kegiatan penyatuan analisis-analisis terhadap sumber yang dihimpun, di mana interpretasi juga berarti proses memberikan arti dan signifikasi terhadap analisis yang dilakukan, yang menjelaskan pola-pola deskriptif, mencari hubungan dan keterkaitan antara deskripsi data yang ada, di mana interpretasi data memiliki dua aspek penting, yaitu untuk menghubungkan hasil suatu penelitian dengan penemuan pada penelitian lain dan untuk menghasilkan suatu konsep yang bersifat menjelaskan, sehingga dapat memberikan jawaban atas hasil analisis yang dilakukan. Dapat dilihat pada laporan neraca suatu perusahaan, tercantum akun-akun seperti aktiva diperoleh dari aktiva lancar dan aktiva tetap, lalu ada pasiva yang diperoleh dari total hutang lancar, total hutang jangka panjang, dan total ekuitas. Di mana dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan. Misalkan saja yaitu pada aktiva di bagian aktiva lancar terdapat kenaikan yaitu sebesar 298,26 rupiah. Di mana apabila dalam persentase itu sebesar 3,49%. Dengan rasio perbandingannya yaitu 1,05. Lalu ada total aktiva tetap di mana terjadi penurunan aktiva tetap sebesar 412.765,
dalam persentase yaitu 3,41% dengan rasio perbandingan 0,97. Sehingga total aktifanya secara total mengalami penurunan yaitu sebesar 114.739 dengan persentase 0,56, di mana rasio perbandingannya 0,99. Lalu yang selanjutnya ada total hutang lancar, di mana mengalami kenaikan yaitu sebesar 292.228 yang dalam persentase yaitu sebesar 2,24% dengan rasio perbandingan 1,02. Lalu ada total hutang jangka panjang mengalami penurunan sebesar 62.473 yang dalam persen yaitu sebesar 2,71% dengan rasio perbandingan 0,97 sehingga untuk total ekuitas yang selanjutnya mengalami penurunan yaitu sebesar 344.494 dengan persentase 6,52% dengan perbandingan sebesar 0,94 sehingga diperoleh total pasifa mengalami penurunan sebesar 114.739 yaitu dalam persen 0,56 dengan rasio perbandingan 0,99. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya terkait dengan laporan laba rugi. Nah, di sini telah disajikan laporan laba rugi suatu perusahaan di mana terdapat beberapa akun seperti penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan juga laba yang disajikan per Desember 2019 dan 2020. Adapun setiap akun-akun tersebut mengalami kenaikan maupun penurunan yang dapat dilihat dalam tabel seperti misalnya penjualan bersih mengalami kenaikan sebesar 0,12% atau setara dengan Rp49.911. Harga pokok penjualan mengalami penurunan sebesar 0,18% atau setara dengan Rp37.386. Untuk laba kotornya mengalami kenaikan sebesar 1,95% atau setara dengan Rp428.297. Untuk laba operasi mengalami penurunan sebesar 6,62% atau sama dengan Rp669.894. Untuk laba sebelum pajak mengalami penurunan sebesar 7,02% atau sama dengan Rp694.903. Dan untuk laba akhirnya mengalami penurunan sebesar 3,1%, yaitu setara dengan Rp229.301. Selanjutnya adalah laporan laba ditahan. Nah, di sini telah disajikan dalam tabel untuk laporan laba ditahan dan juga total ekuitas dari suatu perusahaan per Desember 2019 dan 2020. Sama seperti sebelumnya, akun-akun ini mengalami kenaikan maupun penurunan. Yang pertama untuk laba ditahan mengalami penurunan sebesar 6,76% atau setara dengan Rp344.494 dengan rasio perbandingan 0,93. Sedangkan untuk total ekuitasnya mengalami penurunan sebesar 6,52% atau setara dengan Rp344.494 dengan rasio perbandingan yaitu 0,94. Adapun kolom-kolom yang disajikan sebelumnya dalam tabel, baik itu laporan neraca, laporan laba rugi maupun laporan laba ditahan, diketahui bahwa kolom C menunjukkan perubahan baik kenaikan maupun penurunan absolut yang disajikan dalam jumlah rupiah, sedangkan kolom D menunjukkan pertambahan atau pengurangan yang dinyatakan dalam persentasenya. Kolom E atau kolom rasio dihitung dengan membagi jumlah rupiah tiap pos dari tahun yang diperbandingkan atau tahun 2020 dengan tahun pembanding. Dalam kasus ini adalah tahun 2019.
Kolom F dan kolom G atau persentase dari total dihitung dengan cara membagi masing-masing pos aktiva dengan jumlah aktivanya dan masing-masing pos pasiva dibagi dengan jumlah pasivanya. Untuk laporan laba rugi dengan menggunakan pos-pos pendapatan dan biaya dengan jumlah penjualan bersihnya. Adapun untuk perhitungannya, untuk mencari nilai kolom C, dicari dengan kolom B dikurangi kolom A, seperti misalnya total aktiva lancar yang besarnya Rp8.828.306 dikurangi Rp8.530.334 sehingga menghasilkan nilai pada kolom C sebesar Rp298.026. Begitu selanjutnya untuk kolom D dicari dengan membagi kolom C dengan kolom A kemudian dikalikan dengan 100%. Untuk kolom E dicari dengan menggunakan cara kolom B dibagi dengan kolom A. Sedangkan untuk kolom F yang ada pada tahun 2019 dicari dengan pos-pos aktiva dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Dan untuk kolom G yaitu untuk tahun 2020 dicari dengan pos-pos aktiva dibagi dengan total aktiva dikali dengan 100%. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan membahas mengenai perbandingan horizontal. Terdapat laporan laba rugi, yaitu penjualan bersih, harga pokok penjualan, laba kotor, laba operasi, laba sebelum pajak, dan laba. Terdapat selisih per Desember antara tahun 2019 dan 2020. Yang pertama, pada penjualan bersih, selisih sebesar 49.911 atau sama dengan persentasenya min 0,12. Pada harga pokok penjualan, selisih 37.386 atau persentasenya min 0,18. Pada laba kotor, selisih 428.297 atau dengan persentase 1,95. Pada laba operasional dengan selisih min 669.894 dengan persentase min 6,62. Laba sebelum pajak selisih min 694.903 dengan persentase min 7,02. Dan untuk laba akhir selisih min 229.301 dengan persentase min 3,1. Sedangkan untuk neraca ada aktiva, total aktiva lancar, total aktiva tetap, total aktiva, pasiva, total hutang lancar, total hutang jangka panjang, total ekuitas, total pasiva. Untuk selisih pada aktiva, total aktiva lancar itu ada 298.000,26 dengan persentase 3,49. Pada total aktiva tetap dengan selisih min 412.765 dengan persentase min 3,41. Pada total aktiva dengan selisih min 114.739 dengan persentase min 0,56. Pada total hutang lancar dengan selisih 292.228 dengan persentase 2,24. Pada total hutang jangka panjang, selisih sebesar min 62.473 dengan persentase min 2,71. Pada total ekuitas, selisih sebesar min 344.494 dengan persentase min 6,52. Pada total pasiva dengan selisih min 114.739 dengan persentase 0,56. Pada laporan laba ditahan, itu ada laba ditahan total ekuitas. Dengan selisih pada laba ditahan, min 344.494 dengan persentase min 6,76.
Total ekuitas dengan selisih sebesar min 344.494 dengan persentase min 6,52. Selanjutnya pada analisis vertikal. Pada neraca terdapat aktiva, total aktiva lancar, total aktiva tetap, total aktiva, pasiva, hutang lancar, total hutang jangka panjang, total ekuitas, total pasiva. Pada per Desember tahun 2019, persentase total aktiva lancar sebesar 41,31, sedangkan pada 2020 sebesar 42,99. Pada total aktiva tetap pada 2019 yaitu 58,69, sedangkan pada 2020 sebesar 57,01. Pada total aktiva di 2019 dengan persentase 100 dan 2020 100. Di total hutang lancar di tahun 2019 dengan persentase 63,27. Sedangkan pada 2020 dengan persentase 65,05. Pada total hutang jangka panjang 2019 persentase 11,15, sedangkan pada 2020 persentase sebesar 10,91. Sedangkan total ekuitas pada 2019 persentase sebesar 25,58 dan 2020 sebesar persentase sebesar 24,04. Total pasiva 2019 persentase 100, sedangkan 2020 100. Pada laporan laba rugi, pada penjualan bersih, 2019 persentase 100, 2020 persentase 100. Pada harga pokok penjualan 2019 48,68, sedangkan pada 2020 persentase 47,74. Pada laba kotor 2019 persentase 51,32, pada 2020 52,26. Laba operasional pada 2019 persentase 23,58, 2020 persentase 21,99. Laba sebelum pajak 2019 persentase sebesar 23,07, sedangkan pada 2020 persentase sebesar 21,42. Dan untuk terakhir laba pada 2019 persentase sebesar 17,22 dan 2020 sebesar 16,67. Dan untuk laporan laba ditahan pada tahun 2019 persentase sebesar 96,45, sedangkan pada 2020 96,2. Sedangkan total ekuitas pada 2019 persentase 100 dan juga 2020 persentase 100. Selanjutnya, grafik perubahan data keuangan. Terdapat perbandingan laporan neraca, di mana pertama total aktiva lancar pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp8.530.334, sedangkan total pasiva sebesar Rp20.649.371. Untuk tahun 2020 total aktiva lancar Rp8.828.360, sedangkan total pasiva Rp20.534.632. Jadi dari grafik perbandingan neraca terdapat dilihat bahwa total aktiva lancar di tahun 2019 lebih tahun 2020 lebih tahun 2019 lebih kecil daripada tahun 2020, tapi jumlah total pasiva pada tahun 2019 lebih besar pada tahun 2020. Pada perbandingan laporan laba rugi, 2019 laba kotor sebesar Rp28.693, sedangkan laba bersih Rp7.392.837. Pada 2020 laba kotor
sebesar 22.456.990, sedangkan pada laba bersih 7.163.536. Jadi dari grafik perbandingan laporan laba rugi dapat dilihat bahwa laba kotor di tahun 2019 lebih kecil daripada pada tahun 2020, tapi jumlah laba bersih tahun 2019 lebih besar daripada tahun 2020. Dan untuk perbandingan pada laporan laba ditahan, pada tahun 2019 laba ditahan itu sebesar 5.094.302, total ekuitas 5.281.862. Pada tahun 2020 laba ditahan sebesar 84.749.808. Pada total ekuitas 4.937.360. Jadi dari grafik perbandingan laporan laba ditahan dapat dilihat bahwa laba ditahan di tahun 2019 lebih besar pada tahun 2020 dan jumlah total ekuitas 2019 lebih besar pada tahun daripada 2020. Baik, sekian dari presentasi untuk saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok 8. Akhir kata kami ucapkan terima kasih dan kami aturkan Param Santi. Om Santi 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 Om.